Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Ria Widianti, Eskom MMSI yang kita hormati. Perkenalkan, nama saya Irfan Prayogi dengan NIM 2022 0801 379. Di sini saya sebagai ketua kelompok pada penelitian kali ini. Dan teman saya, Halo Ibu Ria, selamat sore. Nama saya Eka Saputra dengan NIM 2022 0801 418. Selamat sore Bu Ria. Saya Mahardika dengan NIM 2022 0801 441. Selamat sore Bu Ria, saya Azril Aziz dengan NIM 2022 08011419. Oke, selanjutnya kenapa kita bisa memilih judul ini? Karena berdasarkan studi kasus yang kita temukan di lapangan, pada dasarnya monitoring kualitas air pada budidaya ikan lele itu masih menggunakan cara tradisional, yang dimana sering berdampak kepada kematian dan juga pertumbuhan pada ikan lele. Nah, maka dari itu, dari studi kasus tersebut, kita coba mengangkat judul terkait rancang bangun prototipe sistem IoT berbasis ASP32 dengan sensor pH dan ultrasonik untuk monitoring kualitas air pada budidaya ikan lele. Dengan penelitian ini, kita harap bisa membantu para budidaya ikan lele. Seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk latar belakang bisa dijelaskan oleh Azril Aziz. Silakan Azril Aziz mungkin akan menjelaskan latar belakang. Tapi sebelum itu, Ibu Ria, kita mohon izin untuk Azril Aziz akan menonaktifkan kameranya dikarenakan jaringan dari Azril Aziz ini dia sedikit terhambat, jadi mungkin dia perlu untuk menonaktifkan kameranya agar tidak nge-lag seperti itu, Ibu. Silakan Azril Aziz. Oke, terima kasih. Dalam penelitian ini ada beberapa latar belakang, yaitu latar belakang yang pertama, budidaya ikan lele memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia. Banyak dibudidayakan karena permintaan pasar yang stabil dan biaya produksi yang relatif rendah. Lalu latar belakang yang kedua, keberhasilan budidaya sangat bergantung pada kualitas air kolam. Kondisi air yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan dan meningkatkan kematian pada ikan. Lalu latar belakang yang ketiga, parameter utama kualitas air meliputi pH air, kadar amonia, dan tinggi permukaan air. Parameter ini menentukan kenyamanan hidup dan kesehatan ikan lele. Oke, selanjutnya masih Azril Aziz. Lalu latar belakang selanjutnya, kadar amonia yang tinggi dapat menyebabkan stres dan kematian pada ikan. Amonia bersifat toksik dan berbahaya jika tidak terdeteksi sejak dini. Lalu latar belakang yang kelima, yaitu monitoring kualitas air secara tradisional memiliki keterbatasan, tidak bersifat real time dan rentan terhadap kesalahan pengukuran. Lalu latar belakang yang terakhir, diperlukan sistem IoT berbasis ESP32 untuk melakukan monitoring kualitas air secara otomatis dan real-time guna membantu pengambilan keputusan peternak. Oke, seperti itu untuk latar belakang penelitian ini. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalahnya yang kita temukan, mungkin Eka bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Nah, dari latar belakang tadi, kita merumuskan 3 masalah utama yang ingin kami selesaikan. Yang pertama, gimana caranya merancang sistem IoT pakai ESP32 yang bisa monitoring kualitas air secara real time. Karena jika tidak real time, ya percuma aja ikannya bisa mati duluan sebelum kita tahu ada problemnya. Nah, lalu yang kedua, ada sensor pH dan sensor ultrasonik. Nah, ini gimana sih cara kerjanya buat mendeteksi kualitas air dan tinggi airnya di kolam gitu. Jadi soalnya sensor ini kan harus akurat. Kalau meleset dikit bisa fatal buat ikannya. Dan yang ketiga, data dari sensor-sensor ini bagaimana caranya kita kirim ke Firebase. Terus kita tampilkan di aplikasi mobile supaya peternak bisa langsung tahu kondisi kolamnya dari HP. Jadi intinya peternak gak perlu ke kolam terus-terusan. Cukup lihat dari aplikasi aja gitu loh. Betul. Oke, seperti itu untuk rumusan masalahnya, dan selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan penelitian. Mungkin Pak Dika bisa menjelaskan tujuan penelitian.
Selanjutnya tujuan dari penelitian ini yang kami harapkan itu adalah merancang dan membangun prototipe sistem IoT berbasis ESP32 dengan sensor pH dan sensor ultrasonik. Lalu tujuan yang kedua itu mengimplementasikan monitoring kualitas air secara real time pada kolam ikan lele menggunakan sensor dan ESP32. Lalu yang terakhir tujuannya adalah untuk menyediakan data digital yang dapat diakses melalui aplikasi mobile untuk membantu pengambilan keputusan budidaya secara cepat dan tepat yang bisa diambil dan diakses oleh para budidaya. Oke, selanjutnya mungkin manfaat penelitian mungkin akan dijelaskan oleh Azil. Oke, terima kasih. Untuk manfaat penelitian yang kami klasifikasikan ada 3. Yang pertama bagi pembudidaya ikan lele, yang kedua bagi akademisi, dan yang ketiga bagi masyarakat. Kita bahas yang pertama bagi pembudidaya ikan lele, yaitu membantu menghemat waktu dalam proses pemantauan, serta meningkatkan hasil produksi ikan. Yang kedua bagi akademisi, menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan penelitian di bidang Internet of Things atau IoT, dan pertanian cerdas atau smart aquaculture. Yang terakhir bagi masyarakat, memperkenalkan penerapan teknologi sederhana yang dapat mendukung kemajuan pada sektor perikanan tradisional. Oke, untuk penerapan penelitian seperti ini, lalu selanjutnya akan dijelaskan penelitian terkait dari penelitian terdahulu ya. Mungkin ini Eka bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Irfan. Oke, jadi sebelumnya sebelum kita bikin sistem ini, kita membaca beberapa penelitian yang sudah ada gitu ya. Yang pertama itu dari Widodo, itu dia membuat sistem kontrol pH dan suhu itu pakai IoT. Nah, lalu ada si Tompul yang membuat alat kasih pakan otomatis pakai Node MCU. Jadi pakan bisa dikasih teratur tanpa harus manual gitu ya. Nah, yang mirip sama kita itu penelitian Saputra yang juga pakai ESP32 dengan sensor pH dan sensor ultrasonik. Tapi mereka pakai Thingsboard. Nah, kita pakai Firebase dan pakai aplikasi mobile sendiri. Nah, ada juga Nababan yang pakai Telegram buat monitoring kolam dan ternyata petaninya cukup puas sampai 90%. Jadi dari sini kita sadar kalau aplikasi yang gampang dipakai itu penting banget. Nah, ada juga penelitian dari Dewi yang ngebahas faktor-faktor yang berpengaruh ke produksi lele, seperti pakan dan pengalaman ternak. Nah, dan yang terakhir Suseno yang bilang kalau digitalisasi itu penting buat ningkatin daya saing peternak. Jadi dari semua penelitian ini kita ambil yang terbaik gitu loh. Jadi kita kombinasikan jadi sistem yang lebih lengkap untuk monitoring pH, tinggi air, lalu kita kirim data ke cloud dan ada aplikasinya gitu. Oke, betul sekali. Jadi penelitian terkait ini juga kita pakai untuk analisis masalah pada penelitian kita. Jadi kita bisa berdasarkan jurnal yang udah terdahulu kita olah dan gimana caranya menyelesaikan masalah ini dari penelitian terkait seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait metode penelitian. Jadi metode penelitian itu akan saya jelaskan. Metode penelitian itu kita pakai namanya prototype. Jadi metode penelitian prototype ini di mana kita menyusun metodenya itu menggunakan engineering design proses, di mana kita akan membuatnya itu bertahap. Yang pertama itu dari communication. Communication ini kita mencari sebuah informasi, lalu mengidentifikasi kebutuhan sistem, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita menuju ke tahap quick plan, di mana quick plan ini disusun perencanaan awal ya, yang berupa kayak kita mengidentifikasi kayak tujuan sistemnya, lalu spesifikasi dari perangkat kerasnya, lalu perangkat lunaknya, dan batasan sistem yang akan dikembangkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan menuju ke tahap modeling quick design. Nah, modeling quick design ini kita coba merancang sebuah pembuatan seperti diagram alur atau flowchart, lalu use case-nya, lalu rancangan atau skematik dari rangkaiannya, dan perancangan dari aplikasinya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada namanya construction of prototype, di mana pada tahap ini kita mengimplementasikan dari rancangan modeling quick design, yaitu kayak kita merangkai rangkaiannya, lalu kita mencoba untuk mengkalibrasi, lalu memprogramnya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke tahap deployment, delivery, and feedback,
di mana pada tahap ini kita melakukan pengujian dan evaluasi sistem di lingkungan nyata. Kayak kita coba mengumpulkan umpan balik, mengetahui kinerja dan keterbatasan prototipe. Nah, di development delivery and feedback ini kita bisa mengevaluasi project kita apakah sudah bagus untuk disalurkan ke peternak atau belum, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin di sini ada flowchart system yang kita buat. Jadi yang pertama itu adalah start, di mana awal-awal sistem akan kita start. Selanjutnya di sini ESP32 itu akan menyala dan menghubungkan ESP32 ke internet. Jadi ESP32 ini kita sebagai microcontroller yang dimana terdapat WiFi di microcontrollernya. Jadi kita menggunakan ESP32 seperti itu. Nah, dihubungkan ke internet. Di sini ada decision di mana kalau misalkan ESP32-nya udah terhubung, maka dia akan menuju ke bagian ke bawah. Tapi kalau belum terhubung, dia akan terus ngelooping sampai benar-benar sistemnya itu terhubung ke WiFi seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah terhubung, lanjut ke ESP32 terhubung dan ke TeamSpeak dan Firebase, di mana kalau misalkan udah terhubung ke TeamSpeak dan Firebase itu ESP32 udah bisa beroperasi. Yang pertama itu bawahnya lagi itu ada baca sensor pH, lalu baca sensor ultrasonik, lalu ESP32 akan memproses data sensor ya, menghitung status pH dan tinggi air. Nah, selanjutnya kalau udah ngeproses nih, dia akan mengirimkan data tersebut ke Firebase atau ke database yang kita pakai seperti itu. Nah, kalau misalkan udah ke Firebase akan mengirimkan data ke aplikasi yang kita buat, yaitu namanya Aqua Fish Care, yang dimana peternak bisa melihat status atau grafik nantinya di secara real time seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada decision lagi. Kalau misalkan pH-nya itu lebih dari 8 atau tinggi airnya low, maka peternak bisa mengambil tindakan untuk apakah dia ingin membuang air secara manual atau menggunakan mode kontrol di aplikasi. Jadi di aplikasi nanti itu udah kita buat ada sistem di mana dia bisa kita pencet mode kontrolnya, nanti water pump-nya akan menguras bak tersebut dan mengisi airnya secara otomatis seperti itu. Ya, kalau tidak, maka dia akan kembali lagi ke atas sampai benar-benar pH-nya itu lebih dari 8 seperti itu. Nah, setelah peternak misalkan mengalami pH-nya lebih dari 8, tadi kan peternak mengambil tindakan untuk mengganti air ya. Nah, selanjutnya di sini ada decision. Apakah ingin melanjutkan monitoring? Kalau iya, dia akan end system, dan kalau tidak, kalau iya dia akan looping ke atas, dan kalau tidak, dia akan end system atau sistemnya dimatikan. Seperti itu flowchart-nya. Nah, di sini ada use case diagram, di mana use case diagram, saya penjelasin ya, sebentar. Use case diagram, oke, use case diagram mungkin Pak Dika bisa dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case diagram yang kami buat. Di sini ada aktornya yaitu peternak, di mana peternak ini bisa melakukan setelah login ke aplikasi, aplikasi itu akan menampilkan status pH dan tinggi air, serta grafik data daily yang terjadi selama IoT-nya berjalan. Selanjutnya ada lihat grafik data real time. Yang terakhir, mengubah mode monitoring atau kontrol water pump, seperti yang tadi dijelaskan bahwa peternak bisa melakukan semuanya hanya dengan aplikasi ini saja. Betul sekali. Oke, use case diagram sudah jelaskan. Selanjutnya di sini skematik rangkaian. Nah, di sini akan saya jelaskan ya terkait skematik rangkaian. Jadi di sini ada beberapa komponen yang kita pakai. Yang pertama tuh pastinya ada microcontroller dari ESP32. Kita memanfaatkan kontrol ESP32 ini karena ESP32 itu terdapat WiFi ya. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan WiFi-nya. Nah, selanjutnya di sini ada relay 2 channel sebagai pengatur on dan off-nya dari water pump nantinya yang diatur oleh sensor ya. Di sensor di sini ada sensor pH ya, yaitu pakai PC450C. Lalu di sini ada sensor ultrasonik ya, HC504
ya, kayak gitu. Nah, di sini ada LCD 16x2 I2C ya. Nah, untuk rangkaiannya, skematik rangkaiannya di sini untuk pH sensor VCC-nya atau inputnya itu 5 volt ya ke 5 volt, lalu GND-nya atau ground itu ke ground dan sinyalnya itu ke A0 atau analog ya, yang nantinya disambungkan ke modul ADS 1115 di sini ya, yang dimana berfungsi untuk mengatur sinyal analog untuk ADS. Nah, nanti ADS ini akan nyambung ke ESP32 seperti itu. Nah, di sini ada ultrasonic ya sebagai pengukur tinggi air yang nantinya akan kesambung ke ESP32 dengan trik inputnya itu GPIO 5 dan echo-nya itu GPIO 18 seperti itu. Nah, di sini ada LCD yang berfungsi untuk tampilan ya, akan menampilkan data secara nyata ya di sistemnya seperti itu. Nah, di sini untuk SDA-nya menggunakan GPIO 21, SCL-nya 22. Oke. Selanjutnya di sini ada relay ya. Relay di sini pakai 5 volt dan di sini inputnya itu GPIO 26 dan GPIO 27 sebagai relay 2-nya. Nah, untuk inputannya ESP32 sini itu menggunakan 12 volt, lalu relay 5 volt dan water pump di sini menggunakan 12 volt seperti itu. Oke, alat dan bahan. Alat dan bahan hardware itu akan dijelaskan oleh Eka. Oke, terima kasih Irfan. Oke, sekarang kita bahas ke komponennya ya, apa aja yang kita pakai. Yang pertama udah jelas ESP32 ya. Ya ini otaknya sistem kita gitu loh. Jadi kenapa kita pakai ESP32? Sebelumnya yang udah dikasih tahu karena dia punya WiFi bawaan, jadi nggak perlu tambah-tambah modul lagi dan juga prosesornya cukup kuat ya. Nah, terus ada ADS 115. Nah, ini modul yang fungsinya itu buat ngubah sinyal analog dari sensor pH jadi data digital yang lebih akurat. Nah, soalnya kalau kita pakai bawaannya ESP32 kadang kurang presisi gitu. Nah, terus sensor pH-nya sendiri fungsinya ya jelas ya buat ngukur keasaman air. Kalau pH-nya di atas 8, tandanya ada amonia yang tinggi dan itu berbahaya buat lele. Terus ada sensor ultrasonik, ya itu buat ngukur tinggi air gitu ya. Jadi cara kerjanya itu dia memancarkan gelombang ultrasonik ke permukaan air. Nah, terus dia menghitung berapa lama sih gelombangnya itu naik. Nah, dari situ kita bisa tahu tinggi airnya itu berapa senti. Nah, kita juga punya dua water pump 12 volt. Yang satu itu buat nguras air kalau kondisi airnya lagi jelek. Nah, yang satunya lagi itu buat ngisi air baru gitu. Nah, untuk mengontrol pompa-pompa itu kita pakai relay ya. Kita pakai relay 2 channel. Jadi ESP32 kita kasih perintah ke relay-relay. Yang satu buat nyalain, yang satu lagi buat matiin pompanya. Nah, terus ada LCD 16x2. Ya, ini buat nampilin data langsung di kolam gitu. Jadi peternak bisa lihat kondisinya tanpa ngebuka HP-nya. Nah, ya sisanya ya komponen-komponen standar kayak breadboard, kabel, jumper, sama PSU, power supply buat nyalain semua komponen. Oke, baik Eka. Oke, selanjutnya masih alat dan bahan yaitu software yang kita pakai. Mungkin Azril boleh jelaskan? Oke, terima kasih. Untuk software yang kita pakai di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada Arduino IDE, yang kedua ada Codular, yang ketiga ada FreeSync. Nah, Arduino IDE ini untuk pemrograman atau pengunggahan kode ke ESP32. Dan yang kedua itu ada Codular, itu platform untuk membuat aplikasi atau menampilkan data monitoring mobile application. Yang ketiga ada FreeSync, yaitu untuk perancangan diagram rangkaian elektronik. Oke, baik. Oke, selanjutnya ada perancangan aplikasi Aqua Fisker yang kita buat. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi untuk aplikasi yang kita buat ini itu terdapat beberapa menu ya. Yang pertama itu ada splash screen. Splash screen ini berfungsi untuk ketika kita membuka tampilan aplikasinya itu akan menampilkan judul dan logo ikan lele ya, Aqua Fisker seperti itu. Nah, setelah dari Aqua Fisker dari splash screen itu akan menuju ke menu utama yaitu di sini ada monitoring ya, di mana sesuai dengan judul yang kita angkat yaitu monitoring. Di sini terdapat ada status tinggi air ya dan juga pH air, dan di sini ada kondisi full ya, kondisi full ya, dan juga ada no amonia. Tapi di aplikasi juga kita rancang yaitu ada no full dan ada amonia. Kalau
di sini karena kita program di ESP32-nya itu kita atur di atas 10 cm itu full, maka di sini tulisannya karena dia 7 jadi full. Jadi kalau misalkan nanti di bawah 10 itu akan tulisannya muncul statusnya no full seperti itu. Nah, di sini kalau pH air karena tadi lebih dari 8 ya. Nah, ini kan masih 6,7 jadi dia statusnya itu adalah no amonia. Tapi kalau misalkan udah lebih dari 8 itu akan statusnya akan berubah menjadi amonia seperti itu. Nah, di sini ada status relay 1 dan relay 2. Kalau misalkan relay 1 on, maka di sini warnanya berubah jadi dari warna merah ke warna hijau seperti itu. Nah, kalau dia mati dia warna merah. Nah, selanjutnya di bawah sini ya, mungkin di sini kedua ada grafik dari ThingSpeak yang kita masukkan ke dalam aplikasi yang mungkin nantinya itu berfungsi untuk peternak bisa mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya seperti itu. Nah, di sini kita rancang ada data real time dan juga ada data daily. Ya, kalau data real time itu kita atur sekitar 1 menit ya, sekitar 1 menit dia akan mengupdate datanya. Sedangkan kalau daily itu kita atur average dari 1 hari itu akan dimunculkan ke aplikasi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada button yang dimana button ini kalau misalkan kita klik akan menuju ke kontrol ya, ke menu kontrol. Nah, menu kontrol ini itu ada jenisnya di sini ada manual dan auto. Nah, tadinya kita akan membuat sebuah aplikasi atau sistemnya itu secara otomatis. Tapi dikarenakan kita kekurangan sensor, maka kita hanya membuat monitoringnya saja. Nah, maka dari itu di sini kita jelaskan secara manualnya aja. Jadi kalau misalkan kita jadi manual ya, seperti ini tulisannya, itu bisa kita atur fungsi dari tombol yang di bawah sini. Nah, ini ada tombol relay 1 off, lalu ada relay 2 on. Kalau kita klik switch-nya itu akan menyalakan si relay-nya atau si water pump-nya seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada teknik analisis data. Mungkin Pak Dika boleh jelaskan? Baik, Irfan, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan masalah teknik analisis data. Jadi, teknik analisis data yang kami dapat adalah data sensor pH dan ultrasonik dianalisis menggunakan internal verification dan comparative observation. Selanjutnya, validitas sensor diuji berdasarkan kesesuaian data dengan rentang normal, ikan kolam lele, dan pola perubahan alam. Selanjutnya, reliabilitas dinilai dari konsistensi data pH dan tinggi air dalam periode waktu tertentu. Kemudian data divisualisasikan melalui grafik real time dan daily pada aplikasi Aquafiscan untuk memudahkan interpretasi serta pengambilan keputusan dan kebutuhan lainnya. Oke, baik. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada implementasi project. Nah, untuk implementasi project saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada perancangan perangkat keras. Jadi di sini ESP32 digunakan sebagai pengendali utama ya, yang tadi kita jelaskan sebelum-sebelumnya, yang dimana dia mendukung Wi-Fi dan integrasi sensor. Lalu sensor pH dan ultrasonik digunakan untuk memantau keasaman dan tinggi permukaan. Lalu di sini untuk pompa air dan motor servo disiapkan sebagai aktuator atau output dari sistem ini, seperti pembuangan air atau nanti bisa kita tambahkan kayak pemberian makan otomatis itu bisa. Ya, selanjutnya ada LCD 16x2 I2C yang digunakan untuk menampilkan lokal kondisi kolam ya. Nah, lalu di sini ada seluruh komponen dirangkai dengan penempatan aman dan mudah untuk dikalibrasi serta pengujian. Nah, mungkin ini ada beberapa foto dari implementasi kita ya. Yang pertama ini ada kita lagi sedang wiring, lalu pembuatan kolamnya, lalu di sini juga sama pengujian sensor dan lain-lain. Dan ini adalah wiringan dari beberapa kabel yang kita wiring ya. Lalu ini hasil dari wiringan kita yang kita udah mengalami pengujian di sini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada implementasi project perancangan aplikasi. Nah, di sini kita membuat aplikasinya itu menggunakan framework dari Codular. Jadi di Codular ini kita menggunakan membuat aplikasi seperti itu ya. Nanti akan jelaskan saya lebih lanjut di demo aplikasi ya. Nah, di sini untuk Codular itu sendiri menggunakan bahasa blok kode. Jadi kita tinggal put and drag pada programnya seperti itu.
ya. Nah, selanjutnya di bawah sini ada Firebase ya, yang dimana untuk menampung data dari ESP32 ya, lalu dikirimkan ke Firebase ya, ditampung atau database-nya. Nah, dari database itu akan kita kirim ke aplikasi yang kita buat seperti itu ya. Nah, di sini ada ThingSpeak sama ya, di sini juga dia menampilkan grafik yang diambil dari ESP32 seperti itu yang nantinya akan dikirim ke aplikasi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pemrograman ESP32. Nah, pemrograman ESP32 yang tadi kita jelaskan, kita menggunakan Arduino IDE ya sebagai platform pemrogramannya. Sedangkan untuk bahasa yang kita pakai yaitu C++ ya, yang dimana emang C++ ini sangat sangat reliable untuk pemrograman mesin karena kan ESP32 ini kan berkaitan dengan mesin. Jadi kita pas menggunakan C++ ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait pemrogramannya di demo program. Oke, di sini ada hasil pengukuran. Mungkin Azril bisa dijelaskan hasil pengukuran yang kita uji. Oke, terima kasih. Untuk hasil pengukuran sensor, ada 2 sensor yang kita pakai. Yang pertama itu ada sensor pH, yang kedua ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik itu untuk mengukur ketinggian air, dan yang kedua sensor pH tentunya untuk mengukur tingkat keasaman air. Dan dari pengukuran sensor ini ada 2 tampilan sesuai kebutuhan peternak masing-masing, yaitu ada yang sebelah kiri ada tabel pengukuran sensor secara real time. Data tersebut diambil setiap menit. Lalu di tabel sebelah kanan ada pengukuran sensor secara daily. Jadi masing-masing kebutuhan peternak bisa disesuaikan datanya. Data dikirim secara periodik ke Firebase dan divisualisasikan melalui aplikasi Aquafish Care. Betul. Oke, baik. Selanjutnya analisis data. Mungkin untuk analisis data bisa Eka jelaskan. Oke, jadi ini bagian yang paling menarik ya dari hasil pengujian ya. Jadi kita ambil data selama 6 hari dari tanggal 16 sampai 21 Januari kemarin. Jadi data ini kita bagi jadi 2 ya. Jadi ada real time dan juga daily. Nah, yang sebelah kiri ini data real time. Ya, jadi data real time ini kita ambil itu tiap menit. Jadi contohnya tanggal 21 Januari dari jam 11.30 sampai 11.44. Kelihatan kan pH-nya itu stabil di kisaran 6,1 sampai 6,6. Jadi semuanya itu masuk kategori no amonia. Jadi dan juga tinggi airnya itu konsisten di 7 sampai 8 cm dengan status itu full. Ya, jadi ini nunjukin kalau sensor kita itu bekerja dengan baik, bisa mendeteksi perubahan dengan cepat. Jadi walaupun ada naik turun di nilai pH, ya itu wajar karena aktivitas ikan dan kondisi kolam yang dinamis. Nah, yang menarik itu di sebelah kanan di data daily, ini rata-rata harian yang dihitung itu pakai moving average. Ya, jadi setiap coba dilihat di tanggal 18 Januari. Nah, pH-nya itu kan naik jadi 8,2 dengan status amonia dan tingginya airnya itu sampai 28 cm no full. Dengan status no full. Nah, jadi ini contoh nyata gimana sistem kita bisa mendeteksi kondisi yang cukup berbahaya ya. Jadi pH di atas 8 itu indikasinya amonianya itu tinggi dan itu bisa bikin ikan itu stres atau bahkan mati. Nah, bahkan makanya peternak itu harus ambil tindakan cepat jadi untuk bisa mengganti airnya atau kasih treatment lainnya. Nah, setelah tanggal 18, pH kembali normal di 6-an. Nah, artinya itu tindakan yang dilakukan peternak itu berhasil gitu. Jadi sistem kita itu nggak cuma ngasih data doang, tapi juga ngasih alert atau notifikasi buat kondisi-kondisi kritis kayak gini. Nah, intinya dengan kombinasi monitoring real time dan daily, itu peternak bisa dapat early warning kalau ada masalah. Jadi bisa analisa tren buat jangka panjang, buat ya manage kolam itu lebih baik gitu. Oke, betul. Oke, mungkin ada tambahan dari saya ya. Jadi untuk data dari sini, meskipun memang kita sudah mengkalibrasi dan kita mengharapkan untuk akurat, tetapi pada dasarnya pengukuran itu tidak selaras, maksudnya tidak
tidak terus-menerus dia sama gitu ya. Terkadang ada namanya noise tegangan di dalam ESP32. Nah, mungkin di apa ya? Di tanggal 17 ini kita terjadi noise tegangan ya, di mana dia 5,9 dan di sini ada tinggi airnya 11 ya. Padahal pada kenyataannya itu full ya, dan ini dia sekitar 6-an. Nah, ini mengalami noise tegangan. Oke, nah selanjutnya untuk di tanggal 18 di sini 8,2 dia mengalami amonia, yang dimana peternak mengambil tindakan untuk menguras si baknya. Jadi tinggi airnya itu berkurang ya. Jadi sensor ultrasoniknya itu dia mendeteksi no full ya, seperti yang data di sini. Jadi ya seperti itu. Oke. Jadi emang pada dasarnya di IoT itu sering terjadi noise tegangan ya. Jadi nggak terus-menerus dia akurat kayak gitu. Namanya juga pengukuran. Di dunia ini alat ukur tuh tidak ada yang sempurna. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada analisis validitas dan reliabilitas. Mungkin siapa ya? Mungkin Pak Dika boleh dijelaskan ya untuk validitas dan reliabilitas dari yang kita uji. Selanjutnya adalah analisis validitas dan reliabilitas. Validitas yaitu validitas diuji menggunakan pendekatan internal, verification, dan comparative observation. Selanjutnya sensor pH dinyatakan valid karena nilai pengukuran berada dalam bentang normal dari angka 6 sampai 8 dan mengikuti pola fluktuasi alami kolam. Lalu data real-time menunjukkan pH berada pada kategori no amonia, sedangkan data daily menunjukkan satu kejadian pH lebih dari 8 yang dikategorikan amonia. Sensor ultrasonik dinyatakan valid karena pola perubahan tinggi air sesuai dengan kondisi kolam seperti pengisian ulang dan penguapan. Kedua sensor mampu merepresentasikan kondisi kolam secara akurat. Selanjutnya dalam reliabilitas. Reliabilitas dinilai berdasarkan konsistensi data selama periode pengujian. Sensor pH menunjukkan fluktuasi yang wajar dan konsisten dengan kondisi air kolam. Lalu lonjakan sesaat akibat noise tegangan dapat direduksi dengan metode Buffing effect tadi yang seperti dijelaskan sama saudara Irfan. Selanjutnya sensor ultrasonik menunjukkan pembacaan tinggi air yang stabil dan sesuai dengan kondisi sisi kolam. Selanjutnya adalah kedua sensor dinyatakan andal dan layak digunakan untuk pemantauan kualitas air budidaya ikan lele pada penelitian seperti yang dilakukan pada penelitian kali ini. Oke, terima kasih untuk Pak Dika. Oke, selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan. Oke, di sini pemantauan kualitas air berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kolam lele, serta menyediakan dasar bagi pengembang sistem otomatisasi penggantian air di masa depan dengan penambahan sensor TDS atau sensor amonia. Nah, yang tadi saya bilang ya, jadi kita bisa mengembangkan penelitian ini dengan otomatisasi, yang dimana kita menambahkan sebuah sensor yang namanya sensor TDS dan atau sensor amonia. Nah, sensor TDS ini itu dia cara kerjanya itu mendeteksi partikel-partikel di dalam air nantinya. Jadi amonia itu kan berbentuk semacam partikel ya yang nantinya akan bisa dideteksi oleh TDS. Maka dari itu kita bisa menambahkan sensor itu buat otomatisasi nantinya. Nah, saran dari kita yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pengujian prototipe yang kita lakukan, disarankan agar sistem dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan sensor TDS atau sensor amonia untuk memungkinkan otomatisasi penggantian air ketika kondisi kualitas air memburuk. Dan mungkin nanti ada tambahan juga dari saran ini ya, itu bisa kita ganti juga untuk water pump-nya, karena water pump yang kita pakai itu menggunakan water pump 12 volt. Tapi yang lebih baik kita menggunakan water pump yang dimana itu namanya motorized water pump. Tapi dikarenakan kita kekurangan modal dan juga sumber daya manusia, jadi kita menggunakan yang murah kayak gitu. Jadi saya sarankan juga harus mengganti water pump-nya agar lebih maksimal untuk project kali ini. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang kita pakai ya. Yang pertama itu ada dari AM Henry ya, alat monitoring amonia ya. Lalu di situ juga ada
analisis produksi budaya ikan lele, ya. Lalu ada analisis faktor penyebab ketidakberhasilan budaya ikan lele, ya. Nah, ini selanjutnya ada lagi banyak. Oke. Nah, jadi dari daftar pustaka ini kita bisa menyelesaikan permasalahan ya, permasalahan yang ada di kasus yang kita temui seperti itu, ya. Nah, selanjutnya di sini ada demo aplikasi dan alat. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita menutup ini, mungkin izinkan saya untuk mendemokan aplikasinya ya, sebentar. Masih kelihatan ya, Kak? Masih. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, di sini udah tampil belum, Kak? Udah. Udah ya? Oke, di sini udah menampilkan di dalam handphone saya ya, yaitu Android di sini. Nah, di sini ada aplikasi yang bernama Aquafish-Care ya. Nah, nanti kita akan buka. Oke. Oke, sudah kelihatan ya, Kak? Sudah. Oke, nah tadi udah menunjukkan splash screen ya. Nah, di sini kondisinya kolamnya yaitu no full ya. Ya, dia terjadi no full. Lalu di sini dia 7,2 dan no amonia. Nah, ini dia kondisi airnya masih aman nih untuk no amonia ya. Lalu di sini no full dan di sini ada data grafiknya ya. Nah, ini dia sekarang jam 17.48. Nah, ini secara real time banget ya. Ini 17.45 ya. Dia di rentang 6,8 ya. Lalu ini jam berapa nih? Jam 17.47 ya. Baru banget nih. Dia 71 ya. Tuh. Nah, ini juga dia tinggi airnya juga sama 11 ya dari jam 17.40. Nah, ini daily-nya seperti itu. Oke. Nah, ini nanti kalau misalkan kita klik di kontrol, nah di sini ada mode auto, jadi dia nantinya akan kita lanjutkan project ini ya, itu menggunakan otomatisasi, kita tambahkan sensor TDS. Nah, di sini kita bisa pencet manual ya. Nah, nantinya kalau misalnya pencet manual, di sini kita bisa mengisi air atau menguras air ya. Kalau misalnya kita pencet relay 1 on, nah otomatis mesinnya akan menyala di sini. Nah, ini relaynya akan nyala nih. Tunggu sebentar. Nah, akan nyala kan? Nah, ini kita on off-in dulu. Oke, seperti itu. Nah, ini akan mati, udah mati. Nah, sudah mati. Seperti itu. Nah, ini untuk uji coba dari demo aplikasi yang kita buat ya. Ini secara real time. Ya, dia di sini buat display-nya kita buat dari versi 1 ya. Seperti itu. Kita menggunakan kodular. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan kodularnya mungkin ya. Oke. Saya akan menunjukkan kodularnya. Nah, di sini udah tampil, Kak? Ada. Aman. Ya. Oke, ini proyeknya masih ini ya. Sebentar. Oke, nah ini untuk tampilannya seperti ini, yang dimana kalau di Kodular itu enak ya, dia ada menu designer dan ada menu blocks. Jadi dia ada kita bisa put and drag aja nih, ininya kayak fungsi-fungsinya ya, ini banyak banget, ada layout dan lain-lain, kan menampilkan seperti ini. Nah, ini ada komponen yang saya pakai di dalam aplikasinya, dan ini ada propertiesnya, ya mungkin kita ke screen dulu aja. Nah, kita bisa menambahkan screen, nah ini sama kayak gini tampilannya. Nah, kalau misalnya kita klik blocks, nah di sini ada menunjukkan program di aplikasinya ya. Nah, di sini kayak menyambungkan aplikasi ke Firebase ya. Akan membaca Firebase-nya seperti itu. Nah, ini ada git tag, value ya. Nah, terus di sini sama
Seperti nah ini kayak Firebase database got value. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan nilai atau data dari Firebase, dia akan gimana? Seperti itu. Ya. Nah, ini untuk kodularnya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke Firebase. Nah, di Firebase di sini dia real time ya. Nah, ini data ini dapat dari mana sih? Nah, data ini didapatkan dari ESP32-nya yang melalui WiFi ya. Untuk mengirim data itu komunikasinya menggunakan WiFi. Saya sambungan menggunakan WiFi kayak gitu. Nah, ini kan dia otomatis kan real time kan? Tuh. Dia akan berganti secara menit. Tuh, 12 ya. Oke, kayak gitu. Nah, ini selanjutnya ada ThinkSpeak-nya. Ya. Nah, ini datanya juga sama seperti ini. Nah, dia secara real time seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk program Arduino-nya ya atau ESP32-nya dari sini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan secara gambaran umum aja ya. Nah, untuk bagian sini itu ada deklarasi untuk fungsi yang akan saya pakai. Yang pertama tuh ada ADS ya, untuk tadi ada komponen modul ADS, ada wire, nanti ada liquid crystal yaitu untuk LCD ya, ada WiFi, fungsi WiFi ya, include WiFi di sini, ada Firebase ya karena saya pakai Firebase, lalu ada ThinkSpeak yaitu menggunakan HTTP client kayak gitu. Nah, di sini untuk menjalankan LCD-nya, lalu di sini ada pin config ya. Kayak gini. Ini juga sama ada pin config. Nah, di sini ada saya mendeklarasikan kayak ADS-nya itu di A0, ada ultrasonic di sini ya, trick pin dan echo pin di 5 dan 18, ultra full. Nah, ini untuk threshold, jadi untuk batas ya. Jadi kalau misalkan dia di bawah 9 itu bacaannya no full, tapi kalau di atas 9 itu dia full. Seperti itu. Nah, ini untuk pH-nya ya. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 8 dia dianggap amonia. Ini batas threshold-nya. Nah, terus di sini ada WiFi ya untuk ESP32 sambung ke WiFi-nya yaitu menggunakan WiFi. Saya password-nya ya. Lalu ada Firebase. Agar ESP32 itu bisa berkomunikasi dengan Firebase, di sini saya mendeklarasikan Firebase host and out-nya. Ya, ini kita masukkan aja. Lalu di sini ada ThinkSpeak juga biar dia komunikasi ke ThinkSpeak juga, mengirim data ya. Lalu ada pH sensor sebagai ininya ya, sebagai menanggulangi ya. Kita bukan bikin pH sensor tuh akurat banget ya, enggak, tapi kayak membuat si noise-nya ini berkurang. Nah, ini menggunakan ini. Ya, kita membuat sebuah moving seperti dirata-ratakan si nilainya seperti itu. Ya. Nah, di sini ada fungsi connect Wi-Fi-nya, lalu init Firebase-nya ya, lalu ini mengirim data ke ThinkSpeak-nya. Lalu di setup-nya seperti ini, ada serial begin sebagai nanti kita kirimkan ke LCD ya. Lalu ada wire begin, ada LCD ini. Nah, ini kayak di setup dulu ya, dikenalin ke ESP32-nya ya. Nah, di sini akan ada namanya ADS. Nah, jadi sesuai dengan flowchart yang tadi ya. Jadi dia akan terhubung ke ADS dulu, baru ke jaringan ya, ke WiFi kayak gitu. Ya. Nah, ini connected nih, connect WiFi. Dia harus di-connectin dulu baru dia bisa menjalankan sistemnya. Seperti itu. Nah, ini ada pH sensor ya, buffer. Lalu di sini sebagai mengurangi noise-nya juga, sorting dan ambil mediannya di tengah. Lalu ada rata-ratanya nanti ya, kayak gini. Nah, ini adalah program dari kalibrasi dari pH sensornya ya. Jadi pH sensor tuh butuh dikalibrasi seperti ini nih. Ya, nah untuk mengkalibrasi pH sensor itu kita pakai namanya metode regenerasi linear ya. Caranya regression linear ya, yaitu menggunakan rumus regression linear dan akan menemukan hasil seperti ini. Nah, meskipun memang udah menggunakan itu, tapi ya tetap aja ada noise tegangan. Tapi it's okay karena pengukuran tidak ada yang sempurna seperti itu. Nah, di sini ada digital write, jadi kita mencoba untuk membuat digital write-nya. Kalau trick pin-nya low, dia lalu di sini trick pin-nya high dan dia akan high low seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di sini jika duration dia sama dengan 0, let's design and dan lain-lain. Nah, ini agar apa ya? Jadi kenapa kita menggunakan ini? Karena kalau misalkan kita menggunakan pH sensor dan ultrasonic sensor saja, terkadang terjadi yang tadi ada noise ya. Jadi kita pakai ini. Gitu. Ya, ini untuk mengirim ke Firebase-nya ya.
Ini untuk menampilkan di LCD-nya, ini menampilkan di ThinkSpeak-nya, dan di sini ada menampilkan ke serial monitor yang nanti dipakai di LCD-nya juga. Gitu. Sorry. Serial tuh di sini. Dia akan menampilkan mana ya? Serial monitor. Nah, dia akan menampilkan di sini nantinya nih. Karena laptop saya nggak sambung secara langsung ke ISP, jadi dia tidak muncul seperti itu. Nah, ini untuk program Arduino-nya seperti itu. Ya. Ya, ada lagi nggak ya? Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai untuk penjelasan dari project dan presentasi kita, ya. Gimana? Aman? Oke, sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, ya. Dan terima kasih kepada Bu Ria sudah menjadi dosen pengampu kita, sudah mengajarkan kita terkait gimana caranya membuat sebuah laporan dan penelitian yang baik dan benar seperti itu. Ya, saya ucapkan sebagai perwakilan dari kelompok saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum.